Selamat datang. Hari ini kita punya sesuatu yang benar-benar istimewa. Ini adalah sebuah almanak Muhammadiyah dari tahun 1360 Hijriah. Kalau kita sesuaikan, ini berarti periode tahun 1941 sampai 1942 Masehi. Awalnya saya pikir ini ya cuma kalender biasa, tapi setelah dibaca ini lebih kayak sebuah kapsul waktu ya. Tepat sekali. Kapsul waktu itu istilah yang paling pas. Ini bukan sekedar daftar tanggal loh. Ini jendela yang sangat jernih ke dalam jiwa sebuah komunitas di salah satu masa paling genting dalam sejarah. Konteksnya itu segalanya di sini. Kalau kita baca kata pengantarnya, mereka langsung to the point. Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Jadi ini dokumen yang lahir dari krisis. Bener sekali. Dan justru itu yang bikin pembahasan kita kali ini jadi seru banget. Jadi misi kita adalah membongkar lapisan-lapisan dokumen ini. Untuk paham, gimana sih sebuah komunitas memakai iman, ilmu, dan tradisi untuk melewati zaman yang penuh ketidakpastian. Mari kita bedah bareng-bareng wawasan mengejutkan apa saja yang tersimpan di dalamnya. Oke, kita mulai dari yang paling kelihatan dulu ya, halaman-halaman kalendernya. Hal pertama yang langsung mencolok itu betapa padatnya informasi di setiap lembar. Ini bukan cuma tanggal Masehi. Setiap hari dicatat pakai 3 sistem sekaligus. Ada tahun Hijriah 1360, tahun Masehi 1941-1942, dan juga ini dia, tahun Jawa 1872. Dan perhatikan deh detailnya, di samping nama hari yang kita kenal Senin, Selasa, Rebo, itu selalu ada pasangannya dari siklus pasaran Jawa. Kliwon, Legi, Paing, Pon, Wage. Sinkronisasi 3 kalender plus hari pasaran ini bukan sekedar info teknis loh. Ini adalah sebuah pernyataan identitas yang sangat kuat. Cerminan cara mereka memandang dunia. Ini menarik. Jadi ini bukan sekedar 3 cara beda buat nyebut hari yang sama ya. Anda melihatnya sebagai cerminan identitas ganda atau bahkan triple. Gimana ya orang zaman dulu mengelola 3 kerangka waktu yang beda ini? Apa nggak bentrok gitu? Pertanyaan bagus sekali. Mereka justru nggak melihatnya sebagai konflik, tapi sebagai lapisan-lapisan yang saling melengkapi. Coba Anda bayangkan jadi orang di tahun 1941. Waktu religius Anda itu diatur kalender Hijriah. Kapan puasa, kapan lebaran, kapan maulid Nabi. Itu ritme spiritual Anda kan? Lalu ada waktu administrasi kolonial dan internasional yang pakai kalender Masehi. Ini buat urusan kerja, sekolah, dan interaksi sama dunia luar. Terakhir, ada waktu budaya lokal, penanggalan Jawa. Nah, ini yang ngatur ritme komunal, sosial, ekonomi. Kapan hari pasaran buat dagang misalnya. Jadi mereka hidup secara simultan dalam 3 realitas waktu. Wow. Jadi ini kayak cara bilang, kami ini umat Islam yang taat. Kami bagian dari masyarakat global, dan kami juga berakar kuat di budaya Jawa kami. Bukan milih salah satu, tapi merangkul semuanya. Persis. Dan kesadaran akan keberagaman ini nggak cuma ke dalam loh. Coba lihat di halaman yang ada daftar hari libur. Tentu ada Maulud Nabi Muhammad SAW dan Hari Raja Idul Fitri. Tapi yang bikin kaget, di daftar yang sama ada juga hari libur Kristen. Seperti Pesen untuk Paskah dan Kerstmis untuk Natal. Ini untuk dokumen dari tahun 1941, sebuah pengakuan yang luar biasa terhadap realitas masyarakat yang plural. Itu poin yang kuat banget. Kesadaran akan dunia yang lebih luas itu ternyata meresap sampai ke kata pengantarnya. Dan disinilah menurut saya suasana dokumen ini berubah drastis. Ini bukan lagi kalender, tapi kayak sebuah manifesto. Saya kutip langsung ya, dengan ejaan aslinya. Sekalipun bagaimana juga besar perubahannya dunia, banyak orang berkhawatir dan gelisah lantaran bertaubulnya Perang Dunia yang kedua ini. Dengan penuh kepercayaan dan keteguhan hati, kami keluarkan jugalah Almanak Muhammadiyah ini. Kalimat ini bikin merinding loh. Coba bayangkan, di tengah dunia yang lagi runtuh, di mana berita tiap hari itu soal invasi dan kehancuran, mereka membuat keputusan sadar untuk tetap menerbitkan sebuah almanak. Keputusan ini menunjukkan peran almanak ini jauh lebih besar dari sekedar penunjuk tanggal. Ini alat untuk bertahan. Mereka bahkan menggambarkannya sebagai sebuah kewajiban ya. Ada kutipan lain, almanak ini memang harus dan wajib terbit pada tiap-tiap tahun dengan tidak menghitung bagaimana kesukaranjang harus ditempuhnya. Ini kedengarannya bukan kayak keputusan bisnis, tapi lebih kayak sebuah misi. Apa sih yang mendorong mereka? Apa ini semacam perlawanan atau cara ngasih harapan? Saya rasa ini dua-duanya, dan bahkan lebih.
Ini wujud dari apa yang sekarang kita sebut community resilience, ketahanan komunitas. Di saat dunia luar menawarkan kekacauan, ketakutan, dan ketidakpastian absolut, Almanak ini menawarkan kebalikannya, keteraturan, kepastian, dan panduan spiritual. Ini jangkar di tengah badai. Jadi bukan cuma soal tahu kapan harus sholat atau puasa, tapi juga ngasih rasa normal dan pegangan di saat segalanya kayak mau ancur gitu ya. Tepat. Dan pegangan itu diperkuat di seluruh isinya. Coba lihat, ada beberapa halaman khusus untuk perhitungan hisab hakiki yang detil banget. Ini buat menentukan awal Ramadan dan Syawal. Ini bukan kira-kira, ini sains astronomi. Sebuah upaya untuk memberikan kepastian ilmiah di tengah ketidakpastian global. Terus ada bagian panjang judulnya Perintah-Perintah Tuhan dalam Al-Quran. Pesannya jelas, di tengah gejolak buatan manusia, kembalilah pada keteraturan alam semesta dan petunjuk ilahi. Almanak ini jadi sumber ketenangan. Menawarkan ketenangan di satu sisi, tapi di sisi lain, yang bikin saya benar-benar kaget, almanak ini sama sekali nggak pasif. Dia nggak cuma mengajak orang buat berdoa dan nunggu badai berlalu, justru sebaliknya. Benar, Almanak ini bukan cuma jangkar spiritual yang defensif, tapi juga platform pemberdayaan yang sangat proaktif. Visi mereka bukan cuma bertahan di masa perang, tapi membangun komunitas yang siap untuk masa depan. Mereka nggak cuma lihat ke dalam, tapi juga mempersiapkan umat untuk terlibat aktif dengan dunia modern. Nah, disitulah saya nemu bagian yang bikin saya harus baca ulang berkali-kali. Di antara perhitungan hisab dan nasihat agama, terselip sebuah artikel. Judulnya Pedoman Ringkas Karang-Mengarang oleh Muhammad Dimyati. Sebuah panduan praktis jadi penulis atau jurnalis di dalam almanak tahun 1941. Ini maksudnya gimana coba? Ini salah satu temuan paling signifikan, menurut saya. Ini menunjukkan betapa modern dan progresifnya pemikiran mereka. Mereka paham kalau pertempuran ide di masa depan itu akan terjadi di media cetak. Jadi menguasai literasi dan jurnalisme itu bukan lagi sekedar hobi, tapi alat perjuangan. Dan nasehatnya itu membumi banget. Muhammad Dimyati ini nyaranin calon penulis buat pertama, banyak baca. Kedua, biasakan nulis walau cuma buat diri sendiri. Ketiga, ini menarik, latih diri dengan menerjemahkan tulisan dari bahasa daerah kayak Jawa ke bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, nasihat abadi buat semua penulis, jangan patah semangat kalau tulisan ditolak. Dia bahkan berbagi pengalaman pribadinya dengan jujur banget. Dia nulis kalau dulu tulisannya itu hanya masuk ke keranjang sampah. Sentuhan personal yang kuat banget. Ini bikin dia terasa kayak mentor yang ngomong dari hati, bukan dosen yang ceramah. Relevan banget bahkan buat penulis sekarang. Tentu saja, perasaan tulisannya masuk keranjang sampah itu universal. Tapi ada satu konsep yang dia angkat yang mengubah artikel ini dari sekedar panduan teknis jadi sesuatu yang lebih dalam. Dia mengutip Buya Hamka yang bilang kalau jadi jurnalis buat umat Islam itu hukumnya fardu kifayah. Bisa tolong dijelaskan artinya? Fardu kifayah itu kan sebuah kewajiban kolektif dalam hukum Islam. Artinya, ini tugas yang harus dipenuhi oleh sebagian anggota komunitas demi kebaikan semua. Kalau nggak ada satupun yang melakukan, seluruh komunitas dianggap menanggung dosa. Contoh klasiknya itu mengurus jenazah. Nah, dengan menempatkan jurnalisme di kategori fardu kifayah, mereka mengangkat profesi ini ke level yang sangat tinggi. Jadi penulis atau wartawan itu bukan lagi pilihan karir, tapi panggilan suci, sebuah jihad intelektual. Wow, jadi nulis opini di koran itu disetarakan dengan kewajiban keagamaan kolektif. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Penulisnya juga menekankan pentingnya allgemeine Ontwikklung atau pengetahuan umum ya. Dia nggak mau wartawan Islam cuma tahu soal agama. Betul. Dan ada satu lagi pesan pemberdayaan yang luar biasa di sana. Dia secara eksplisit membandingkan mereka yang punya ijazah formal dari sekolah Belanda, kayak MULO, AMS, HBS, yang katanya belum tentu bisa nulis dengan baik, dibandingkan dengan anak surau, lulusan pesantren, yang dengan tekad dan anlek atau bakat bisa jadi penulis hebat. Ini pesan yang kuat banget. Jangan biarkan latar belakang pendidikan formal membatasimu. Ini demokratisasi pengetahuan sejati. Pemberdayaan intelektual ini ternyata jalan barengan sama perhatian pada hal yang sangat mendasar, kesehatan fisik. Ini menunjukkan pendekatan yang sangat holistik ya untuk membangun manusia yang utuh. Ya, pemberdayaan itu nggak ada artinya kalau komunitasnya sakit-sakitan. Jadi setelah membekali mereka dengan panduan spiritual dan intelektual,
Almanak ini beralih ke panduan yang sangat praktis buat jaga kesehatan. Ini bukan lagi soal ide-ide besar, tapi soal kehidupan sehari-hari. Dan cara mereka melakukannya menarik banget. Ada artikel judulnya Bahaya TBC yang ditulis oleh Dr. Aminuddin. Penggunaan gelar dokter di sini rasanya disengaja ya, kayak mau bilang, dengerin, ini ilmu pengetahuan modern. Tentu, itu adalah bentuk legitimasi. Di masa ketika banyak orang mungkin masih lebih percaya pengobatan tradisional atau tahayul, almanak ini secara aktif mempromosikan sains medis. Ini bagian dari gerakan pencerahan yang lebih besar. Saya jadi penasaran, kenapa ya TBC yang dipilih secara spesifik? Apa itu penyakit yang lagi jadi krisis besar waktu itu? Tepat sekali. Awal sampai pertengahan abad ke-20, tuberkulosis itu salah satu pembunuh utama di Hindia Belanda. Kepadatan penduduk, sanitasi buruk, dan kurangnya pengetahuan bikin penyakit ini merajalela. Jadi, milih TBC itu bukan acak. Ini respon langsung terhadap krisis kesehatan yang paling mendesak. Dan nasihatnya sangat modern. Tutuplah mulut kalau batuk, dan jangan meludah sembarangan. Ini dasar-dasar higienitas yang sekarang kita anggap remeh, tapi di tahun 1941, ini edukasi publik yang bisa menyelamatkan nyawa. Dan yang bikin saya makin kagum, setelah menyajikan ilmu kedokteran modern dari seorang dokter, mereka nggak berhenti di situ. Beberapa halaman setelahnya ada bagian tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat obat. Mereka beralih dari resep dokter ke kearifan lokal. Nah, ini perpaduan yang brilian. Mereka nggak mempertentangkan keduanya. Mereka nggak bilang pilih ilmu modern atau pengobatan tradisional. Sebaliknya, mereka menyajikannya berdampingan. Almanak ini berfungsi sebagai jembatan. Di satu sisi, memperkenalkan praktik higienis modern, di sisi lain, menghargai dan melestarikan pengetahuan herbal Nusantara. Contoh-contohnya pun konkret banget. Ada jeruk nipis, katanya bisa buat penyakit sendi atau encok, bahkan bisa mematikan bakteri kolera. Lalu ada sirih yang dijuluki daun mulia, daun yang mulia, gunanya buat obat batuk dan bersihin luka. Terus ada daun gelenggang yang katanya mujarab banget buat penyakit kulit kayak kurap. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pendekatan kesehatan publik yang sangat pragmatis dan komprehensif. Mereka memberdayakan masyarakat dari dua arah. Ini yang dikatakan sains modern lewat dokter, dan ini kekayaan alam di sekitar Anda yang bisa dimanfaatkan. Ini membuat almanak bukan sekedar bahan bacaan, tapi buku panduan praktis yang bisa langsung dipakai. Jadi setelah kita bedah semua ini, gambaran yang muncul jauh lebih kompleks ya dari sekedar kalender. Almanak Muhammadiyah 1360 ini adalah sebuah panduan hidup yang luar biasa lengkap. Panduan spiritual untuk melewati ketidakpastian perang, cetak biru intelektual untuk meraih kemajuan, dan ya buku resep praktis buat jaga kesehatan dengan memadukan yang modern dan tradisional. Ada merangkumnya dengan sempurna. Ini potret sebuah komunitas yang punya visi jelas, membangun manusia yang beriman, berilmu, dan berdaya. Sebuah komunitas yang bahkan di tengah bayang-bayang perang dunia, tidak pasrah pada takdir, tapi secara aktif menempa masa depan mereka sendiri. Sungguh sebuah dokumen yang sangat menginspirasi. Melihat semua ini, perhitungan astronomi, panduan jurnalistik, resep herbal, semua terikat dalam satu buku panduan tahunan, rasanya nggak ada lagi yang seperti ini di zaman kita. Dan itu membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda. Melihat bagaimana almanak ini secara terpadu menyajikan begitu banyak aspek kehidupan dalam satu paket yang koheren, ini memunculkan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di dunia digital kita yang serba terfragmentasi, di mana kita punya satu aplikasi untuk kalender, aplikasi lain untuk berita, aplikasi lain untuk menulis, dan aplikasi beda lagi untuk kesehatan, adakah sesuatu yang berharga yang telah hilang dari ketidakadaan sebuah buku panduan tunggal yang menyatukan begitu banyak aspek kehidupan kita, seperti ini?